Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Alvarento dengan NPM 2206060. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas sinyal dan analisis sistem untuk exercise week 10. Jadi kita langsung saja untuk question nomor 1. Di sini consider a system with a input signal xt and output signal yt. Ini untuk penggambaran penggabungan sinyalnya. Determine the system output response if the system impulse response is ht, dimana e pangkat min t itu dia kalau misalkan x lebih besar sama dengan 0 dan 0 kalau otherwise, dan ini input sinyal yang diberikan. Jadi pertama kita diberikan bahwa yt sama dengan xt kali ht, dan output sistem yt itu adalah hasil konvolusi dari input xt dengan respons impuls sistem ht. Lalu juga input sinyal dari xt itu bisa kita gambarkan atau bisa kita jabarkan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita kalau kita akan mendapatkan nilai 1 kalau misalkan t itu di rentang dari min 1 sampai 0, dan juga di rentang 3 sampai 4. Lalu kita akan mendapatkan nilai 2 untuk di rentang 0 sampai 1, untuk t di antara 0 sampai 1, dan juga untuk t di antara 2 sama 3. Lalu akan mendapatkan nilai 3 jika kita di rentang t 1 sampai 2. Lalu di sini kita akan menggunakan transformasi Laplace untuk menyederhanakan perhitungan konvolusi. Untuk xt dilakukan pembagian dalam bentuk fungsi sehingga didapatkan xs dalam bentuk Laplace. Nah, jadi ini. Lalu jadi transformasi Laplace ini menghasilkan ini. Jadi transformasi Laplace itu menghasilkan Hs sama dengan 1 per S plus 1. Kemudian menghitung Ys. Ys itu sama dengan Hs kali Xs. Jadi ini. Dan hasilnya ini. Lalu inverse Laplace untuk mendapatkan si yt-nya. Jadi dengan menghitung si inverse transformasi Laplace dari Ys, diperoleh yt dalam bentuk waktu. Dan ini adalah untuk gambar dari MATLAB untuk penggambaran output dari yt. Nah, seperti ini untuk penggambaran sinyal output dari yt untuk soal 1. Mungkin bisa dilanjut untuk question 2 untuk mencari convolution dari kedua sinyal tersebut. Jadi jika kita analisis untuk tiap sinyal, untuk ht kita dapat 2t jika t di antara 0 dan 1, dan 0 itu otherwise, dan untuk xt kita akan mendapatkan nilai 2 untuk rentang 1 antar 1 dan min 1 dengan 1, dan akan menambahkan nilai 0 untuk otherwise. Nah, di sini ada H dalam kurung T min tau ya untuk simbol ini. Jadi di sini adalah penggabungan dari kedua sinyal. Kita akan mendapatkan 2 kali dalam kurung T min tau jika tau itu di antara T min 1 dan T, dan 0 itu otherwise. Jadi untuk penggabungan sinyal ini ada beberapa kasus. Di sini saya jabarkan 5 kasus. Jadi kasus pertama itu dia HT ini dia itu di luar di batas kiri. Jadi dia itu tidak adanya overlapping, sehingga dia itu tidak menimbulkan suatu area penggabungan antara dua sinyal.
Lalu untuk kasus kedua, dia itu mulai masuk sedikit pada bagian kirinya si XT. Jadi HT ini dia berasal di posisi paling kiri XT yang pada yaitu pada T-1 dan terus bergeser hingga seluruhnya masuk seiring T meningkat. Dan ini untuk menghitung area tersebut. Jadi ini penggambaran saat HT mulai memasuki daerah XT. Kemudian untuk kasus ketiga, dia itu sudah masuk penuh ke bagian XT. Nah, ini untuk menghitung areanya integral T-1 ke T 4T-4 tau dt. Untuk hasil integral kita masukkan T dan T-1 dan ini hasilnya. Nanti hasilnya ada 2. Lalu untuk kasus keempat, jadi ini HT-nya itu udah mulai keluar daerah XT ke kanan dengan limit atas T sama dengan 1 dan limit bawah yang terus bertambah pada T-1. Jadi ini merupakan hasil integrasi integral untuk menghitung area di mana HT itu sudah mulai keluar dari XT. Kemudian 5 itu dia kasusnya dia itu sudah keluar penuh dari XT si HT-nya. Jadi kita bisa simpulkan untuk seluruh kasus dimana untuk 2T kuadrat plus 4T plus 2 itu didapatkan jika T itu di antara min 1 dan 0, lalu 2 jika T itu di antara 0 dan 1, 4T min 2T kuadrat itu T-nya itu di antara 1 T-nya itu di antara 1 dan 2, iya betul, dan juga dan 0 selainnya. Untuk question nomor 3 kurang lebih hampir mirip. Jadi kita analisis dulu untuk sinyal pertama dan sinyal kedua. Untuk XT ini kita akan menemukan nilai 1 jika T itu di antara 1 dengan min 1, 0 itu selainnya. Lalu untuk yang HT kita akan menambahkan T plus 1 jika T itu di antara min 1 dan 0 dan min T plus 1 jika T itu di antara 0 dan 1. Nah ini untuk X taunya 1 jika taunya itu di antara min 1 dan 1 dan 0 itu selainnya. Jadi ini gabungan antara T dengan tau, dimana T min tau plus 1 itu didapatkan jika T min taunya itu di antara min 1 dan 0. Lalu tau min T plus 1 itu didapatkan jika T min taunya itu di antara 0 dan 1. Kemudian ini untuk beberapa kasusnya. Jadi untuk kasus pertama tuh yang tadi bahwa dia itu masih di luar dari si HT-nya, di luar si XT-nya. Jadi dia tuh masih belum adanya overlapping. Lalu untuk kedua, ini dia udah mulai masuk dikit. Dan ini caranya untuk menghitung areanya, integral min 1 ke T plus 1 untuk T min tau plus 1 D tau. Ini untuk hasil integralnya nanti ketika di plug in T dan min 1-nya, dan ini hasil dari integralnya. Untuk case ketiga ini dia udah mulai masuk tapi dia tuh di bagian kiri gitu. Di bagian kiri si sinyal pertama ini, sinyal XT. Dan ini untuk integralnya. Kemudian untuk yang case keempat itu dia udah di bagian kanan. Tapi full. Jadi 3 sama 4 tuh full segitiganya itu masuk.
Jadi ini untuk 4 untuk hasil pengintegralannya. Kemudian untuk terakhir itu L5 itu dia sudah mulai keluar, tapi dia masih ada area yang masih berada di daerah XT. Jadi ini untuk pengintegralannya, untuk mencari areanya, dan ini hasil dari area tersebut. Dan untuk case 6 itu dia sudah keluar dari daerah XT sehingga dia hasilnya 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk hasil area yang kita bisa dapatkan untuk setiap kasus itu, untuk hasil setengah kali T plus 1 kuadrat itu didapatkan pada T itu dalam rentan min 2 di antara min 2 dan min 1. Untuk min setengah T kuadrat plus 1 didapatkan pada rentan T pada saat T di antara min 1 dan 0. Setengah T kuadrat plus 1 didapatkan pada saat T di antara 0 dan 1. Min setengah T kuadrat plus 2T min 3/2 didapatkan pada saat T di antara 1 dan 2, dan 0 untuk selainnya. Dan ini untuk hasil output. Oh ya, sebelumnya mohon maaf untuk soal nomor 2 tadi belum ditunjukkan outputnya. Ini untuk output YT untuk sinyal output soal nomor 2, dan ini adalah sinyal output untuk soal nomor 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan exercise kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.